Dewi kembali lagi, tentu saja kami dia masih bersama dengan Bapak Badrudin Haiti. Wah Pak, Bapak ini adalah sosok yang bersahaja, selalu senyum ya Pak ya. Saya tuh biasanya agak takut kalau ketemu dengan pejabat-pejabat khususnya dari kepolisian. Tapi sekarang saya sangat nyaman sekali duduk ada di sini. Dan saya lanjutkan lagi pertanyaan saya lebih kepada bagaimana sih Pak, yang namanya orang itu mencapai kesuksesan itu pasti akan ada karir sebelumnya. Ada masa lalu yang pernah dialaminya, pernah ada dari ajaran-ajaran orang tuanya. Apa yang pernah Bapak alami dulu waktu masih kecil Pak? Ya, saya kan dibesarkan dari keluarga yang bersahaja di kampung lah, di desa, bukan di perkotaan. Dan kemudian kebetulan orang tua saya memang petani, kemudian bapak saya itu hari-hari kerjanya ya mengajar mengaji. Artinya didikan agama itu yang kuat ya Pak? Yang kuat gitu. Dan itu yang menjadi pondasi yang membesarkan saya. Jadi nilai-nilai keagamaan itulah yang membentuk saya seperti sekarang. Bahkan katanya dari 8 bersaudara, Bapak itu ngajinya paling merdu. Betul Pak? Enggak juga sih. Bapak takut kayaknya kalau saya suruh ya Pak Rizky disuruh ngaji satu surat dengan dilapatkan dengan lanunan yang merdu. Enggak kan Pak? Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tapi semuanya memang diajarkan agama. Itu ya, karena memang ya karena lingkungan kita mungkin wawasannya masih seperti itu. Jadi kebetulan saudara saya cukup banyak, ada 8. Ya. Sehingga kita punya, memang dalam hal yang pendidikan agama cukup ketat, tapi dalam hal yang lain-lain kita diberikan ruang yang agak luas untuk bisa bergaul, untuk bisa beraktivitas sehari-hari, gitu. Termasuk Bapak waktu SD katanya suka sekali berkelahi. Digangguin dikit, katanya langsung berkelahi. Bawaannya langsung beda loh sama sosok yang sekarang ya Pak ya. Benar Pak? Enggak, ceritanya kan begini. Kalau di lingkungan keluarga ini kan keluarganya banyak. Jadi berkelahinya itu berkelahi itu dengan kakak, dengan adik. Oh, jadi bukan gitu. Sama temen di SD. Tapi gitu ya? Begitu saya pindah ke kota lain, kemudian saya ikut kakak saya yang pertama. Nah, itu di situ saya merasa sendiri. Dan saya harus bisa ini. Nah, namanya murid baru kan pasti sering digangguin. Nah, itu yang kita tidak itu. Sehingga ya untuk bisa membuktikan kita gentle, kita kesatria, kita tantang duel. Gitu. Cari tempat yang sepi, disaksikan teman-teman. Gitu. Duel ya Pak, 1 lawan 1 ya Pak ya? Iya, gitu. Bapak masih ingat nama-namanya Pak waktu itu? Siapa yang pernah Bapak ajak berkelahi? Ada banyak, mungkin ada 3 atau 4 orang gitu. Oh banyak ternyata ya? Ada 3 atau 4 orang gitu. Oke. Nah Pak, pernah juga katanya Bapak itu usil sih kalau menurut saya. Karena pernah Bapak itu mau diusilin oleh teman Bapak, dipasang lem, kursi dipasang lem. Kemudian Bapak tahu, wah itu kayak kursi saya yang akan saya duduki. Terus Bapak pindah, justru Bapak taruh di tempatnya guru. Iya ya Pak, betul? Betul ya, kalau itu sudah SMP. Nah itu udah SMP tuh berarti ya. Usil juga ya dari yang suka berantem, akhirnya ngusilin kan guru. anak-anak biasa lah kalau SMP, anak-anak umur SMP itu kan ya lagi nakal-nakalnya lah. Iya. Itu kan biasa. Kena gurunya waktu itu Pak? Kena. Dudukin lem? Iya kena. Kita dihukum 1 minggu itu, disetrap. Disetrap di lapangan Pak? Enggak, suruh berdiri aja. Setiap pelajaran suruh berdiri. Berdiri dengan kaki satu pegang kuping, jangan-jangan. Oh enggak ya, berdiri aja terus. Malu nggak Pak waktu itu? Atau justru bangga Pak? Kalau waktu SMP ya Pak? Biasa aja lah, biasa aja kan. Karena kita tahu ya Pak, kalau anak SMP itu pasti memang lagi kayak proses untuk menemukan. Lagi bandel-bandelnya lah. Lagi bandel-bandelnya. Bagaimana dengan sosok kedua orang tua? Karena kan yang kita tahu, ibu juga tidak memiliki, artinya bukan pekerja yang meninggalkan terus anak-anaknya. Sosok ibu rumah tangga juga.
Ya, ibu yang hampir yang ngurus masalah kebutuhan hari-hari itu ibu. Ya, walaupun mungkin punya kita petani tapi kita jarang ke sawah gitu, jarang ke sawah, jarang ke ladang. Cuman kan yang mengurus semua ini kan ibu semua. Yang galak siapa Pak? Ya semuanya, dua-duanya. Disiplin dua-duanya ya? Disiplin juga gitu. Nah, yang lebih galak ayah atau ibu? Kalau bapak kan pendiam ya. Justru pendiam? Pendiam. Gitu. Karena bapak lebih banyak di pesantren Tapi juga kalau ya? masalah yang terkait dengan agama ya memang strict. Gitu. Tapi kalau ibu banyak bicara memang harus cerewet. Karena anaknya kan 8. banyak kan tentu ngaturnya juga susah. Betul, Gitu. betul. Sehingga harus cerewet. Dan saya pikir cukup patut diteladani dalam membesarkan anak. Bagaimana dengan Bapak sekarang mengajarkan kedua putra Bapak? Ya, kita kan diajarkan bahwa rumahku adalah surgaku. Artinya jadikan agama itu sebagai satu pondasi di dalam rumah tangga. Itu artinya selalu mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Gitu. Kemudian jadikan kasih sayang sebagai atapnya. Artinya juga kita tidak cukup anak itu dikasih uang sudah selesai, tetapi perlu komunikasi, perlu kasih sayang, perlu kebutuhan-kebutuhan yang psikologis yang harus kita penuhi. Tidak cukup hanya dikasih apa yang dia mau selesai, tidak. Itu. Disitulah kita seringkali ada kerinduan untuk bertemu keluarga, bertemu anak, bertemu ibu. Itu yang membuat itu di situ. Oke. Nah, tapi kan ada cerita juga bahwa ibu tuh sempat tidak setuju waktu Bapak akan masuk ke polisi. Nanti dijawab ya Pak ya. Yeah. Setelah yang satu ini, Dewi akan kembali lagi tentu saja masih bersama dengan Badrudin Haiti.